Umat Nabi Nuh itu umurnya ribuan, 1000 tahun. Bahkan pernah saya katakan kalau yang namanya balik di zaman Nabi Nuh itu adalah umur 250 tahun itu baru balik. Lek cara wae dhewe iki rong iki balik gitu. Nah, Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad ini meskipun umurnya pendek-pendek. Umat pendek-pendek ini gara-gara ya delok panganane, Pak. Bahkan di Cina itu ada suatu komunitas hidup di gunung itu umurnya panjang-panjang. Ternyata mereka itu jauh dari keramaian, nggak pakai motor, neng didi melaku. Awake dhewe iki apa ning pasar ngono ya Pak motor, yasinan Pak motor. Padahal yasinan berneng T ngene ya. Montore bocor iki ra mangkat. Alasane montore rusak. Padahal riyen di zaman anyar-anyaran Trump iki kira kang mlaku Mbah Hugeng iki. Mbah Sugeng biyen sawah Ramadan melampah lho. Masyaallah. Nek cara saiki kan mlaku ya. Lha kuwi diantarane wong-wong sing awet umure sering mlaku, terus panganan iki sing panganan alami. Nah, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, maka Allah memberikan Lailatul Qadar ini supaya di bulan Ramadan ini bisa menggapai atau bersaing dengan umat-umat yang terdahulu masalah amalnya, masalah ibadahnya, masalah pahalanya. Karena Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu kalau ditahunkan sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Nah ini guys, saya umur sakmoten jarang. Tapi setiap tahun menambah 83 tahun tambah 80 tahun, ya suwi-suwi saged apa ngimbangi umat-umat terdahulu. Nah, di dalam Lailatul Qadar itu sebenarnya ada apa sih? Dulu pernah ada pertanyaan, kenapa sih ada Lailatul Qadar? Lailah itu artinya malam, Al-Qadar adalah kepastian. Nah, di dalam Lailatul Qadar ini ternyata Allah membagikan yang namanya daftar kepada para malaikat. Daftar skenario Allah yang sebenarnya sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, bahwa perjalanan manusia itu atau makhluk seluruhnya itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, tetapi di Lailatul Qadar itu adalah sebagai realisasi daftar-daftarnya kepada para malaikat. Yang pertama, Allah memberikan daftar rahmat dan azab kepada malaikat Jibril. Yang ingin mendapatkan rahmat kasih sayang itu daftarnya ada di malaikat Jibril. Kemudian ada tanam-tanaman dan rezeki itu dipasrahkan kepada malaikat Mikail. Mulane jenengan, Pak, ini mumpung bulan Ramadan, bulan Lailatul Qadar, muga-muga lek nanggur ya apik, sawite ya panen iki jenengan patekae malaikat Mikail. Jangan-jangan mungkin malaikat Mikail krungu tulisannya jenengan diganti ya. Ini tulisan-tulisan masalah tanaman, masalah rezeki itu dipasrahkan kepada malaikat Mikail. Nah, untuk hujan dan angin, pada saat ini sering hujan, angin yo gede. Bahkan kalau kita lihat di Facebook itu banyak sekali banjir. Bahkan di sini kemarin ada juga yang banjir ya. Nggak jauh-jauh di Fajar Baru, Pak ya. Pondok Fajar Baru aja banjir. Nah, ini di malam Lailatul Qadar ini Allah memberikan daftar angin dan hujan kepada malaikat Israfil. Jadi biasanya kalau kita dulu belajar tauhid, yang namanya malaikat Israfil itu adalah tugasnya peniup sangkakala. Kalau sekarang ditanya tugasnya apa? Ya, mulane di dalam terus itu nanti kalau mirengaken sedaya pantus saiki tugasnya malaikat Israfil iki apa? Jedake latihan. Engko ketika kiamat ben ora fals. Nah, malaikat Israfil diberi tugas yaitu daftarnya adalah angin dan hujan. Kemudian daftar kematian
Berarti kalau kematian daftarnya diserahkan kepada siapa? Malaikat Israel. Jadi daftar sing arep mati setahun sampai Ramadan ngarep ini disiapin kan. Iki sing nampa malaikat Israel. Daftare ya wis ana tulisane. Ora kaya tulisane bocah sekolah lek absen bocah sekolah kan lek rombongane A nggih. Pasti tapi lek B iki lek A matine dhisik dhewe iso jenenge A. Sing A. Iso ganti ke Z, ana jenenge Z. Pak Zulian. Matine Terry. Nah, ini daftar-daftar inilah yang diserahkan Allah pada malam Lailatul Qadar. Lalu kejadian apa lagi selain itu? Malaikat-malaikat yang berada di Sidratul Muntaha yang banyak sekali. Ini semuanya turun ke bumi dan membawa 4 bendera. Yang pertama adalah Liwaul Hamdi, bendera Alhamdu. Benderanya ini Al-Papat. Yang pertama adalah bendera Alhamdu, bendera Maghfirah, bendera Rahmat, bendera Karomah. Jadi 4 benderanya. Jadi bendera yang namanya Liwaul Hamdi ini, semua bendera itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi benderane malaikat yang berada di Sidratul Muntaha turun ke bumi yang tujuannya adalah memberi salam kepada orang-orang Islam. Itu tulisannya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sekarang nanti dikira HTI, benderanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, bendera Liwaul Hamdi ini sama malaikat ditancapkan di antara langit dan bumi. Itu cara dipikir ya angel. Lek nancepne piye? Ditancapkan di antara langit dan bumi. Setiap bendera itu ada 70.000 malaikat. Kemudian ada bendera Maghfirah. Bendera Maghfirah itu ditancapkan di makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian bendera Rahmat itu ditancapkan di tengah-tengah Ka'bah. Kemudian bendera Karomah ditancapkan di Baitul Maqdis, Palestina. Semuanya bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka barang siapa yang membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah minimal 3 kali saja, maka dia akan mendapatkan yang pertama, bacaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mendapatkan surga. Yang ketiga, dia diampuni dan tidak akan masuk neraka. Amin Allahumma amin. Ini amalan ketika Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu tadi saya terangkan, yaitu turunnya para malaikat ke bumi. Nah, Lailatul Qadar tadi malaikat-malaikat datang ke tempat-tempat rumah-rumahnya orang-orang Islam. Tujuannya adalah memberi salam dan bermusafahah atau bersalaman. Maka barang siapa yang dia disalami oleh malaikat, dia akan mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah. Itu ciri-cirinya bagaimana? Lek jenengan ngrasa disalami, ciri-cirinya adalah hatinya merasa merinding, terenyuh. Kemudian tanpa terasa matanya mengalir, menangis. Nah, lek jenengan bulan Ramadan kok ngerti nangis, itu berarti disalami malah malaikat. Nah, ini ciri-cirinya bagaimana Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu ciri-cirinya adalah malamnya terasa hening, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada mendung, kemudian tidak ada meteor yang jatuh. Saya itu orang mungkin suara-suara hebat. Orang mungkin saya ini. Nah, di pagi harinya sebagai penentunya adalah sinar matahari tidak bersinar sangat kuat, maksudnya redup. Isu-isu jenengan kita ini mataharinya kok sorotnya redup, berarti mambengi Lailatul Qadar. Bahkan kalau di dalam hitungannya Imam Ghazali, ya, karena kita kemarin mulai puasa hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya itu kalau nggak salah tanggal 23, ya. Itu kalau perkiraan atau hitungan
dari Imam Ghazali. Nah, itu diantaranya. Kemudian amalan apa yang kita kerjakan? Bahkan Nabi siapa? Nabi Musa ini pernah bermunajat kepada Allah, ya Rabbi, ya, uridu kurbaka, wahai Tuhanku, aku ingin mendapatkan kedekatan dengan Engkau. Apa jawab Allah? Kurbi liman istaiqadha fi lailatul qadar. Saya akan dekat kepada orang yang terjaga pada Lailatul Qadar. Berarti lek wong turu ora entuk Lailatul Qadar. Oh, maksudnya enggak oleh kedekatan dengan Allah. Kemudian Nabi Musa berdoa kembali. Ya Rabbi, uridu rahmataka. Aku ingin mendapatkan rahmatmu ya Rabbi. Apa jawab Allah? Rahmati liman yarhamul masakin. Kasih sayangku kepada orang-orang yang sayang kepada orang-orang miskin. Maka Lailatul Qadar itu kalau bisa kita ya bersedekah kepada orang miskin, ya. Syukur bagi-bagi takjil, angpau dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Musa berdoa kembali, ya Rabbi, uridu al-jawasa ala siratikal barqi. Saya ingin lewat sirat, ya, jembatan nanti ketika melewati neraka itu seperti kilat. Apa jawab Allah? Dzalika liman tasaddaqo. Itulah bagi orang-orang yang mau sedekah. Jadi sedekah ini pas Lailatul Qadar ya muga-muga napa saged lewat sirat dengan seperti kilat. Kemudian Nabi Musa berdoa kembali, ya Rabbi, uridu an najata minan nar. Aku ingin selamat dari neraka. Jawab Allah, dzalika liman istaghfara Lailatul Qadar, yaitu orang yang mendapatkan keselamatan dari neraka adalah orang yang mau beristighfar di malam Lailatul Qadar. Istighfar maksudnya astagfirullahaladzim ditambahin bahkan ada amalan Lailatul Qadar itu harus membaca 70 kali astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu 70 kali. Kemudian Nabi Musa berdoa kembali, ya Rabbi uridu ridhoka. Ya Allah, aku ingin mendapatkan keridhoanmu. Apa jawab Allah? Ridhoya liman sholar ngataini fi lailatul qadar. Keridhoanku kepada orang yang sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar